pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, sudah fokus. Baiklah, mari kita masuk ke mata pelajaran yang pelajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah pernah belajar kan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Komputasional. Iya. Ada yang masih ingat ada berapa tahap itu berpikir komputasional? Ada 4. Pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang terakhir, berpikir algoritma. Siap. Hari ini materinya masih lanjut, tapi masih ada hubungannya dengan berpikir komputasional. Materi hari ini, kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran hari ini. Nanti setelah pembelajaran kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Kedua, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik dari kecerdasan artifisial. Ketiga, kalian dapat mempraktikkan penggunaan aplikasi kecerdasan artifisial. Semua sudah bawa HP hari ini? Sudah. Ada bawa semua kan? Ya. Oke, sekarang ada pertanyaan. Siapa yang tahu Google Assistant? Ada yang tahu? Ya. Siapa yang pernah menggunakan Google Assistant? Angkat tangan. Oh, semua sudah. Ada yang belum? Coba lihat mana HP-nya. Coba lihat. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh sama siapa yang belum pernah? Siapa yang belum pernah coba menggunakan Google Assistant? Angkat tangan. 2 orang saja. Sudah jadi? Ya nanti ini ya ibu contohkan dulu. Pertama nanti kamu masuk ke Google ini ya. Amel, sama tadi? Naira. Oke, dan yang lain sudah jadi contohkan dulu sama ini, yang lain bisa juga menyimak. Terus kamu tekan di sini. Kita masuk. Ini tanda mic atau mikrofon. Lihat tandanya? Ya. Mikrofon. Yang ini ditekan. Mikrofonnya. Lalu kamu mulai berbicara apa yang dicari, Mama? Info bola hari ini. Oh, gitu. Jadi muncul apa yang kamu bicarakan tadi, yang kamu suarakan akan muncul info terbaru tentang bola. Nah itu sekarang apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial bisa juga disebut sebagai kecerdasan buatan. Coba Ziza coba bacakan Ziza. Kecerdasan artifisial sebagai kecerdasan buatan atau kepintaran yang dibuat oleh manusia. Kecerdasan artifisial merujuk pada sistem yang memungkinkan komputer belajar berdata, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Oke, Ocha bisa baca Ocha. Di bawahnya. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Wahyu bisa baca yang terakhir. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir, belajar dan menyelesaikan masalah seperti manusia. Ya, kamu itu sudah sering menggunakan KA atau yang biasa kamu sebut itu AI. Ada yang pernah lihat kalau cara apa itu tentang AI? Misalnya kadang di Facebook, ada juga kadang di WA kan? Apa di WA itu kalau AI-nya namanya? Ya, Meta. Ada juga yang namanya Cici. Mana juga sering ya ChatGPT. Ada yang pernah gunakan ChatGPT? Ya, saya cari apa itu ChatGPT? Saya bikin foto. Oh, bikin foto. Ya, bikin foto. Nah, itu salah satu yang namanya KA. Apa yang sebenarnya itu AI atau kecerdasan buatan. Jadi banyak ada di manapun AI itu sekarang. Tapi tidak semuanya aplikasi menggunakan itu. Nah, ada yang tahu apa saja contoh KA dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa saja? Aplikasi apa saja yang menggunakan KA? WA, apa lagi? TikTok, Facebook, YouTube, apa lagi? Amel, Cici, apa? Snack video, ada AI-nya atau KA ada? Apa lagi? Masih banyak yang lainnya. Nah, kita mulai lanjut ke karakteristik kecerdasan artifisial. Jadi artifisial itu mempunyai karakteristik pertama, KA belajar dari data atau machine learning.
KA itu tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap. KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Itu kata Russell dan Novy 2021. Semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik kemampuannya. Contoh, yang KA belajar dari data contohnya YouTube. YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonannya. Contoh kan? Sering kamu lihat apa yang kamu nonton? Biasanya hari ini kamu nonton YouTube, kamu cari lagu viral, lagu timur yang lagi viral. Besoknya nanti kamu buka lagi YouTube, muncul lagi semua itu tentang lagu-lagu timur, karena dia membaca, oh ini yang terakhir kamu pernah cari, jadi dia rekomendasi itu dan munculkan lagi video-video yang baru. Lanjut, Google Translate. Ada yang pernah pakai Google Translate? Google Translate, Google terjemahan. Ada yang pernah pakai ya. Kenapa? Google terjemahan itu semakin akurat dalam menerjemahkan karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang seluruh dunia. Dulu teksnya apa yang kamu cari biasanya? Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke Inggris? Indonesia ke Inggris. Bahasa Indonesia ke Inggris. Bahasanya apa artinya ini? Apa artinya dalam bahasa Inggris? Nah, sekarang sudah makin banyak. Jadi sekarang Google Translate itu makin banyak bahasa yang diupdate. Nah, ini coba kita lihat dari contoh tadi. Ini contoh YouTube. Gambar 1.1 rekomendasi KA dalam aplikasi YouTube. Tangkapan layar YouTube yang memberikan video dan rekomendasi sesuai dengan video yang pernah ditonton. Nah, jadi lihat, oh sering nonton unboxing, jadi itu terus yang muncul. Sering nonton ceramahnya apa Ustaz, itu lagi yang muncul terus di YouTube-mu. Nah, ini contohnya Google Translate atau Google terjemahan. Gambar 1.2 sistem penerjemahan dalam aplikasi Google Translate yang menggunakan KA. Tangkapan layar Google Translate saat ini menyediakan lebih banyak pilihan bahasa dengan hasil yang lebih akurat. Selain bahasa dari negara, ada bahasa dari daerah, ada bahasa dari pasar. Ya, kan sering apa ya bahasa ini? Dulu kan cuma berbagai negara. Sekarang bisa bahasa daerah. Contoh, nanti dimasukkan kalau banyak yang cari apa artinya ini ke bahasa Bugis. Nah, nanti translate itu Google Translate membaca, oh banyak yang cari artinya dari bahasa Indonesia ke Bugis, bahasa Bugis. Nanti dikasih masuk. Nah, salah satu contoh ini. Mungkin banyak yang cari artinya dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar. Akhirnya muncul di situ ada terjemahan bahasa Makassar, ada sini bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Aceh. Nah, jadi semakin banyak bukan cuma bahasa negara tapi bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kedua, karakteristiknya KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Contohnya, aplikasi peta seperti Google Maps. Ada yang pernah cari jalan atau alamat rumah pakai Google Maps? Ada? Wahyu, sudah pernah. Dani, sudah pernah. Nah, gimana pertamanya kamu gunakan? Apakah yang kamu gunakan itu tepat? Pas kamu cari jalannya itu sesuai atau ada nanti dibawa ke jalan yang lain? Dibawa ke jalan yang lain. Nah, itu biasanya dia dibilang. Karena nanti dia ada kesalahan, nanti dia bisa belajar dari kesalahan kan? Nanti dia makin belajar. Contohnya aplikasi peta seperti filmnya, awalnya mungkin salah memperkirakan waktu tempuh. Tetapi setelah lebih banyak orang menggunakan jalan yang sama, dia bisa memprediksi dan memberikan rute yang terbaik. Contohnya kalau kamu pergi ke jalan sini, banyak yang menggunakan jalan yang salah. Pas orang ikuti itu Google Maps itu jalannya jalan buntu, tidak ada jalannya. Oh, Google Maps membaca, oh ternyata di situ itu memang ada jalan, tapi ternyata sudah tidak bisa lagi dilewati. Jadi dia cari rute, rute sering orang lewati ya. Jadi dia belajar untuk memperbaiki. Jadi terus yang kedua ada asisten virtual seperti Siri. Siri biasanya HP iPhone atau Google Assistant. Android kan? Kalau Google Assistant. Semakin memahami suara dan aksen penggunaan seiring waktu karena terus belajar dari interaksi sebelumnya. Jadi dia itu adanya pengenalan suara. Nah, ini contoh apa nih? Google Maps. Gambar 1.3 KA di dalam aplikasi Google Maps. Tangkapan layar Google Maps yang saat ini bisa memprediksi waktu tempuh dengan lebih akurat dan memberikan rute yang lebih efektif. Nah, jadi jalannya contoh pergi ke rumahnya Wahyu membutuhkan waktu 30 menit. Jadi dia cari rute yang tercepat. Oh, ada yang 15 menit sudah sampai. Jalannya bagus. Sering orang lewati karena orang banyak yang menggunakan itu, rute itu. Jadi dia belajar. Terus, nah ini aplikasi Siri atau ini Google Assistant. KA dalam asisten virtual atau Google Assistant dan Siri tangkapan layar dari video Google Assistant yang bisa memproses permintaan penggunanya berdasarkan input suara. Yang ketiga karakteristiknya, KA bekerja berdasarkan
algoritma dan model prediktif. Coba Amel bacakan. Kak, Bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini Kak bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data data yang telah dipelajari ya. Contohnya jadi dia itu bisa memprediksi berdasarkan data. Contohnya apa yang bisa prediksi? Contohnya aplikasi cuaca. Bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembapan dan data sebelumnya. Ada yang pernah cari di sini? Karena lihat suhunya di sini, oh kayaknya ada hujan hari ini. Jadi kamu cari di situ ada di HP bukan? Aplikasi itu dia cuaca. Oh kayaknya hari ini mau hujan. Jam begini mau hujan. Besoknya dia juga bisa membaca. Dia bisa memprediksi kayaknya besok mau hujan. Padahal belum di besok itu masih hari itu, tapi dia sudah bisa prediksi 1 minggu ke depan. Besok jam begini hujan. Besok panas matahari di jam begini. Jadi dia sudah bisa memprediksi. Terus yang ada lagi aplikasi belanja daring seperti Shopee, Tokopedia atau Lazada yang bisa merekomendasikan produk yang pelanggan suka berdasarkan apa yang sering dicari atau dibeli. Ada yang pernah cari data orang tuanya yang pernah menggunakan Shopee? Belanja pakai Shopee. Kakak pernah menggunakan Shopee orang? Kamu atau orang tuanya? Orang tua menggunakan Shopee. Apalagi TikTok juga bisa belanja kan di TikTok. Kenapa itu di Shopee? Pernah lihat orang tua belanja pakai Shopee? Kalau kamu pernah buka? Apa yang diketik barangnya di situ? Contoh muncul cari sepatu. Nah sama tadi kayak YouTube, cari sepatu. Kamu tak cari sepatu. Nanti yang muncul besoknya sepatu semua. Jadi kamu bingung mau beli yang mana. Karena pertama kamu lihat cari sepatu, ini yang bagus sepatunya. Besoknya ada lagi sepatu yang lain yang muncul lebih bagus lagi. Jadi dia tampilkan semua di toko manapun muncul. Toko ini semua menampilkan produknya sepatu. Apalagi yang sering kamu cari? Baju. Itu namanya algoritma. Dia baca perkiraan cuacanya, mampu memprediksi cuaca di berbagai lokasi. Bukan cuma satu tempat. Contoh kamu cari lokasi di Bombana hujan atau tidak? Hujan. Coba cari di Kendari, cari cuaca di Kendari, hujan atau tidak? Di Kendari tidak hujan. Cari lagi di daerah mana? Di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Selatan, di Makassar, hujan atau tidak hari ini? Lihat, berbeda. Di sana juga hujan. Kita bisa ada prediksi. Nah ini apa ini? Apa? Aplikasi apa ini? Shopee. Lihat ini. Ini riwayatnya udah pernah cari. Ini penjual semua ini. Udah pernah cari sendal, pernah cari tas, pernah cari baju kaos, dan pernah cari TV. Jadi kembali memang ini pernah cari TV. Jadi ada riwayatnya. Nah ini lihat, pernah cari baju, cari tas, cari jilbab. Ini apa? Bluetooth, headset Bluetooth. Jadi dia muncul semua yang pernah riwayat yang pernah kamu cari, yang pernah kamu cari itu muncul semua riwayatnya. Keempat, kata yang terakhir. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini, KA bisa membantu pengambilan keputusan secara otomatis. Contohnya aplikasi sosial media seperti Facebook atau Instagram. Bisa mengenali wajah dalam foto dan secara otomatis menyarankan nama teman untuk ditandai. Ada yang pernah coba gitu? Contoh kamu berfoto, terus pada temanmu. Terus kamu bertandai temanmu, tiba-tiba ada yang muncul namanya di situ. Ini temanku yang ditandai ini, mama namanya Wahyu atau Fatir. Muncul sendiri karena dia lihat ada mukanya di situ. Jadi disuruh kita memang mukanya. Padahal dia tidak tahu itu, cuma ada cari data. Ada Facebooknya ini Wahyu sama Fatir. Mukanya ini sama begini, sama sesuai foto profilnya. Jadi dia rekomendasikan untuk di tag, dia disebut. Jadi secara otomatis tanpa harus kamu cari. Nanti KA atau AI itu kecerdasan artifisial yang cari sendiri otomatis. Kamu tinggal ini memang temanku ini, jadi kamu tinggal tekan. Terus aplikasi perbankan. Nah ini biasanya yang ada di bank. Bisa mendeteksi penipuan dengan melihat transaksi yang tidak biasa. Misalnya jika ada seseorang yang mencoba login dari negara lain dengan akun orang lain dan mencoba melakukan transaksi dengan akun tersebut. Nah jadi ini salah satu contohnya Facebook. Nah ini ada tanda kotak begini, artinya ditandai kan, di tag, disebut namanya. Secara otomatis direkomendasikan. Oke. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita breaking. Ada yakin? Kita breaking dulu ya. Ayo. Main menghapus topan. Main mendadak. Kunci.
Ini LKPD-nya mandiri, jadi masing-masing mencoba sendiri membuka aplikasi tersebut. Coba ibu lihat kamu bisa atau tidak. Nanti kalau yang dadanya bisa berjalan. Naira. Iya, dapat. Iya lah, pakai dah. Mencari, jelas. Ada petanya. Oke, itu baca petunjuknya apa coba itu ya. Carilah informasi tentang kecerdasan artifisial menggunakan Google Assistant. Kemudian tulislah hasilnya menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, jadi kamu tuh cuma mencari jawabannya hanya yang kamu dapat, tidak langsung kamu tulis di situ, tapi kamu pilih mana yang menurutmu paling penting atau informasinya yang paling tepat, baru salin di situ. Iya. Jadi apa yang mau diketikkan, yang mau disuarakan? Gimana caranya tadi? Informasi tentang kecerdasan artifisial KA menggunakan Google Assistant. Nah, jadi begitu nanti sebentar kalau kamu pencet. Gimana cara bukanya? Coba lihat. Contohnya, gimana itu yang kayak jelas informasi? Gimana menggunakan aplikasi? Mana HP-nya? Ayo, masing-masing HP-nya. Gimana caranya tadi cari Google Assistant yang ada di HP-nya? Yang ada di HP-nya. Caranya apa dulu? Pertama tadi buka Google Assistant. Apa yang mau dicari? Kecerdasan artifisial. Pakai suara, pakai Google Assistant. Suaranya harus besar, nak. Dari awal bermaksud tentang kecerdasan artifisial. Dia harus besar suaranya, kalau kecil nanti susah juga dibaca. Udah ada, ini kayak baca. Udah nih. Pilih. Itu ada yang suaranya langsung AI langsung baca. Pilih yang mana kira-kira informasinya yang menurutmu paling penting, pakai bahasa sendiri, jangan diambil semua. Jadi mereka bermaksud tadi adalah kecerdasan artifisial. Ya, jadi kamu lebih tidak semuanya harus kamu ambil. Pilih yang mana yang menurutmu yang paling penting. Oh, ini belum muncul deh, ada ini. Oke, bagus Ibu lihat tadi nih sudah banyak yang sudah bisa menggunakan. Ada tadi yang masih menggunakan Google Assistant, masih mengerti. Nah, jadi Google Assistant itu mengenal itu lewat suara. Jadi kamu harus tekan mikrofon. Supaya apa? Kenapa harus pakai mikrofon? Supaya lebih cepat, lebih mudah, lebih hemat waktu. Kita lanjut. Sebelum ini kita beda kelompok, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Yakin? Ya, kita kelompok berarti sudah dibagi kelompoknya ya, 4 orang. Ini Aziza kelompok 1, Wahyu kelompok 2. Jangan lupa tulis nama anggotanya. Apa tugasnya? Nanti baca di situ, ada juga di layar. Pertama, pilihlah salah satu penggunaan aplikasi dengan kecerdasan artifisial. Tadi Ibu sudah tampilkan kan? Ada beberapa tadi contoh. Pertama tadi YouTube yang menggunakan KA. Apa lagi? Tadi ada TikTok situ? Nggak ada. Tapi kalau mau pakai nggak apa-apa. Apa? Google Assistant, Instagram, Facebook. Apalagi tadi yang tampilkan situ? WhatsApp tadi ditampilkan, tapi itu salah satunya juga bisa. Apalagi? YouTube sudah. Apa tadi? Perkiraan cuaca. Belanjaan, Shopee, Tokopedia, Lazada. Jadi dari banyaknya itu pilih satu aplikasi yang kamu mau gunakan. Praktikan, berarti kamu menggunakan HP. Pertama nanti kamu buka, kamu tuliskan. Pertama itu contoh kamu mau buka apa tadi? Latihan TikTok. Bagaimana caranya, langkahnya menggunakan TikTok, penggunaannya gimana pertamanya? Bagaimana awalnya saat membuka TikTok? Apa dulu? Apa dulu yang dilakukan untuk membuka TikTok? Langkah-langkahnya mencet TikTok, kalau begitu gimana ya. Terus pertama itu pastikan dulu kalau ada internetnya, ada TikToknya. Pertama ada HP-nya, kedua ada jaringannya. Ini contohnya. Bagaimana setelah itu diklik aplikasi TikToknya, baru menonton apa? Baru nonton sembarang atau ada yang dicari sesuatu di situ? Yang seperti yang Nah, mungkin ada sesuatu yang mencari situ, tahu Bapak? Ada juga yang langsung menonton saja. Caranya menontonnya gimana? Nonton baru digeser, selanjutnya digeser. Ayo gitu langkah-langkahnya. Ada lagi bisa dicari. Ada apa? Siapa? Pilih salah satu yang pernah kamu gunakan. Aplikasi apa yang pernah kamu gunakan? Menggunakan KA. Jangan yang tidak pernah kamu gunakan, yang pernah. Coba Wahyu yang buka. Siapa yang catat? Wahyu bilang, pertama ini saya buka, tulis, catat. Apa yang kamu diskusi dulu? Apa yang mau dibuka? Aplikasi apa yang pernah dilakukan? Aplikasi apa dulu di sini? Ya, sudah nama aplikasinya dulu.
Ya, pilih dulu satu aplikasi saja. Nah, dari awal nah, langkahnya itu kayak algoritma dari awal sampai akhir. Tahapannya kamu buat aplikasi. Bisa suaranya nah, tidak. Iya ya suara. Presentasikan tugas kalian di depan kelas. Siapa yang mau duluan? Apa yang sudah kalau gitu siapa yang sudah siap? Saya. Angkat tangan, coba di shoot dulu. Nah, berdiri dulu shoot. Mana? Semuanya. Oke, satu orang aja. Asik. Hadir. Oke, kelompok dua yang pertama tapi. Oke, kelompok lain menyimak atau mendengarkan jawaban dari kelompok lain boleh digeser-geserkan. Yang dulu, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kelompok dua akan Membacakan presentasi tugas KPD kelompok dua. Oke, silakan dibaca. inilah salah satu Apa dulu? Aplikasinya apa yang dipilih? WhatsApp. Terus, Praktiknya sudah dibuka. gimana pertamanya? Untuk laki-laki dan penggunanya Iya, namanya. buka aplikasi WhatsApp, pencet yang mau chat atau melihat status. Kekurangannya tidak bisa main game, kelebihan bisa ngechat teman dimanapun. Oh, mantap. Ya, oke. Sudah, betul bisa deh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Bagaimana kita tepuk mantap dulu lagi untuk kelompok dua. Tapi sebelumnya ada yang mau bertanya tadi jawabannya sudah sesuai atau ada yang bilang ayo tidak begitu? Kelompok satu, gimana tanggapi dulu? Jawabannya kelompok dua sudah sesuai atau belum? Oh, sudah sesuai. Oke, kita tepuk mantap. Jempolnya menghadap di kelompok dua ya. Tepuk mantap. Terus, iya dong kalian mau beri semangat. Ya, lihat. Oke, sekarang kelompok satu. Silakan. Sampai banyak capek. Ya, mari kita lihat kelompok satu presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD kelompok. Ya, mempresentasikan. Oke. Pertama, aplikasinya apa? Shopee. Shopee. Gimana langkah-langkahnya? Pastikan dulu kalau ada internet. Hmm. Tekan aplikasinya, mencari barang yang mau dibeli, lalu tekan notifikasi. Lanjut. Apa kelebihannya? Kelebihannya memiliki barang yang bagus. Kekurangannya Betul, kadang ada yang datang, bagusnya di gambarnya kok datang. Oh, jadi yang datang lain. Astagfirullah, itulah kekurangannya. yang Oh, siap. presentasi dari LKPD kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, buka dulu buat kelompok satu. Sekarang ada yang menanggapi dari jawaban tadi. Didengar atau tidak tadi? Sudah sesuai? Fatir sudah sesuai. Fatir tadi didengar? Sesuai. Oke, kita tepuk mantap dulu untuk kelompok satu. Oke, tepuk mantap. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol mantap. Iya, bagus. Harus adil dong, harus kasih semangat jawabannya. Itu sama-sama yang sudah bagus jawabannya. Oke, kita lanjut. Karena tadi saya lihat jawaban ini sudah sesuai. Nah, ini mari kita lihat. Apa perbedaan kecerdasan artifisial sama kecerdasan manusia? Pasti ada bedanya. Kira-kira siapa yang lebih cerdas? AI atau manusia? AI. Siapa yang ciptakan AI? Manusia. Manusia. Siapa yang lebih cerdas? Manusia. Iya. Mari kita lihat perbedaannya. Kecerdasan artifisial bedanya sama manusia, dia memiliki Perasaan. Dia menginstruksi apa yang kamu sebut, apa yang kamu bicarakan, dia ikuti instruksinya, cari dia ikuti. Tapi dia tidak tahu kamu sekarang lagi sedih kah, lagi marah kah, dan tidak tahu itu perasaanmu. Terus, apa? Kecerdasan manusia bisa Berpikir sendiri dan memiliki perasaan, serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Ya, jadi terus Belajar dari data dan program yang diberikan. kalau manusia apa?
belajar dari data. Pengenalan apa? Bola. Seperti apa tadi? Aplikasi apa tadi yang kenal dari bolanya? WhatsApp. Terus itu belajar lagi algoritma. Terus perbedaannya tadi kan? Tadi perbedaannya KA, kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Oke, kesimpulan hari ini. Jadi kecerdasan artifisial bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenali pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberi solusi. Oke, sekarang materi yang dipelajari nanti berikutnya. Nanti minggu depan kita akan lanjut materi, yaitu belajar tentang mesin cerdas versus non cerdas dan cara kerja KA. Oke, terima kasih. Sampai sini sudah selesai ya pelajarannya. Diharapkan nanti bisa dipahami, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling penting, kalau cari apa-apa seperti Google Assistant, jangan langsung cari, langsung dicatat apa semuanya. Harus dipilih yang paling apa yang dipilih? Paling penting. Jangan semua yang dicari apa-apa tugasnya itu langsung, oh ini jawabannya. Harus tulis semua, tidak dipilih yang penting, karena KA itu kadang juga membuat kesalahan. Kita lanjut ya materi selanjutnya minggu depan. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta